Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1693. Hari Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 5, ayat 1 sampai ayat 24. Di bawah perikop Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Demikian firman Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga, Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini?
Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuhankulah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang, pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, ada tokoh-tokoh yang menonjol. Yang pertama Musa dan Harun, yang saya ibaratkan atau yang saya gambarkan sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, orang Israel sebagai gambaran umat Tuhan atau jemaat Tuhan. Dan yang ketiga, tokoh Firaun. Ini gambaran iblis, saudara. Mari kita lihat peran mereka. Musa dan Harun. Musa dan Harun tadi saya ibaratkan sebagai hamba Tuhan. Amin. Musa dan Harun sebagai hamba Tuhan, mereka harus berani diutus pergi menghadap Firaun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus berani diutus kepada siapapun, kemanapun Tuhan perintahkan kepada kita. Kita harus pergi, kita harus berani diutus Tuhan kemanapun kita diperintahkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah amanat agung Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 28, ayat 19 dan ayat 20 berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Kita semua diperintahkan Tuhan. Kita punya tugas untuk pergi memberitakan Injil kepada semua bangsa, semua orang. Amin. Tapi kalau kita mau jujur, hanya segelintir orang saja yang menjalankan perintah Tuhan ini. Betul apa betul? Ada banyak orang memiliki alasan. Sibuklah, menjaga perasaan orang lah. Karena agama itu kan pribadi, Pak Pendeta. Memberitakan Injil itu tugas hamba Tuhan, pendeta dan majelis. Dan bagi jemaat mereka tidak terbeban dengan itu. Sehingga mereka berkata, wah, pemberitaan Injil itu hanya dilakukan oleh pendeta dan majelis. Dan masih banyak lagi alasan-alasan klasik yang intinya sebenarnya mereka takut memberitakan Injil, takut ditolak, takut dimasa, takut mereka akan dicap radikal dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita harus berani menyampaikan firman, memberitakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Musa dan Harun. Mereka berani menghadap Firaun
yang adalah penguasa dunia pada saat itu. Lihat Musa dan Harun, tidak ada takutnya menghadap Firaun. Musa dan Harun dengan gagah berani menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara hamba Tuhan harus berani menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun. Amin. Kenapa kita harus berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Lihat Injil Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, perhatikan, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Kenapa kita harus berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Karena kebenaran yang kita sampaikan itu kalau mereka terima, maka kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan mereka yang menerima firman Tuhan itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita hamba Tuhan bukan untuk menobatkan orang. Itu tugas Roh Kudus. Amin. Tugas saudara dan saya adalah menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Urusan mereka terima atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan kita harus berani menyampaikan firman. Kita harus berani memberitakan Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Israel yang saya gambarkan sebagai umat Tuhan atau jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dampak dari permintaan Musa dan Harun supaya orang Israel diizinkan untuk pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan untuk mempersembahkan korban kepada Allah Israel, ditolak mentah-mentah oleh Firaun. Firaun justru memerintahkan para pengerah-pengerah untuk memperberat pekerjaan orang Israel di Mesir. Yang tadinya jeraminya disiapkan oleh orang Mesir untuk mencetak batu bata. Karena kejadian tersebut, malah pekerjaan mereka semakin diperberat. Di mana orang Israel dituntut untuk bekerja sama seperti waktu sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tentunya memberatkan mereka. Yang tadinya mereka tinggal mencetak batu bata, sekarang mereka harus mencari bahan utamanya, yaitu jerami. Ini membuat mereka kewalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan hidup orang Israel. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dari Musa dan Harun, hidup mereka semakin apa? Semakin berat. Betul? Dengar baik, di saat kita mau hidup benar, bukankah tantangan hidup kita semakin berat? Padahal kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tapi coba sudah perhatikan, apa yang terjadi kemudian di dalam kehidupan kita. Banyak tekanan, persoalan, pergumulan justru semakin berat, saudara. Betul? Ada banyak orang, waktu dia dipanggil Tuhan, tadinya sehat-sehat, tiba-tiba sakit, saudara. Tadinya lancar, sukses, tiba-tiba mengalami kegoncangan perekonomian dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang berharap mengikut Tuhan, semua dipulihkan, diberkati, dan sukses dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya banyak juga yang mengalami tantangan dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah mengikut Tuhan itu seperti itu? Hidup kita semakin berat. Dengar baik, ketika kita merespon firman Tuhan dengan baik, hidup kita akan diuji dengan ujian yang berat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita. Amin. Kalau kita hanya setengah-setengah percaya, saudara, pasti ketika kita mengalami banyak tekanan hidup, banyak persoalan, pasti kita akan mundur. Tapi karena kita teruji, kita mengikut Tuhan bukan karena mengejar materi dan lain sebagainya. Ketika kita mengalami banyak tantangan, pergumulan, tekanan, ujian iman kita semakin teruji.
semakin dimurnikan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin berat tantangan kita, semakin murni iman kita. Amin. Saudara perhatikan, Tuhan kerap kali memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk apa? Menindas kita, memfitnah kita, menjatuhkan kita. Tujuannya apa? Untuk memurnikan iman kita. Haleluya. Dengar baik, jangan mengeluh kalau ada orang di sekitar kita yang menjengkelkan kita. Kadang Tuhan memakai mereka untuk memurnikan iman kita. Amin. Tetap semangat, tetap berjuang, dan tetap setia. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita bicara tentang Firaun. Yang saya ibaratkan tadi adalah gambaran iblis. Lihat, Firaun tidak mengizinkan orang Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Betul? Dengar baik. Belakangan ini, banyak orang yang dipakai iblis untuk menghalang-halangi umat Tuhan untuk pergi beribadah. Betul? Bos saudara bisa jadi Firaun kalau bos saudara menghalangi saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Atau jangan-jangan sadar atau tidak sadar kita seringkali menjadi seperti Firaun. Karena kita menghalangi anak kita untuk pergi beribadah ke gereja. Kita menjadi Firaun kalau kita menghalang-halangi pasangan kita untuk datang kepada Tuhan. Saudara tanpa sadar, saudara sudah menjadi Firaun kalau saudara menjadi penghalang pasangan saudara untuk melayani Tuhan. Saudara seperti Firaun tanpa saudara sadari. Saudara lihat, akibat menghalangi umat Tuhan untuk pergi beribadah kepada Tuhan, apa yang terjadi dengan Mesir? Firaun dan Mesir dikutuk Tuhan. 10 tulah ditimpakan kepada Firaun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Mesir mengalami tulah yang sangat mengerikan sampai pada akhir tulah itu, kematian anak sulung? Karena Firaun sendiri menghalang-halangi umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Dengar baik, jangan menjadi Firaun yang dipakai iblis untuk menghalangi umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena saudara akan ditimpakan kutuk kalau saudara menghalangi orang, keluarga saudara, pasangan saudara, anak-anak saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara akan ditimpakan tulah. Makanya bertobat saudara. Amin. Sebaliknya, kalau ada anggota keluarga saudara, teman, karyawan saudara yang mau beribadah, fasilitasi mereka. Izinkan mereka untuk beribadah kepada Tuhan supaya saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Supaya saudara tidak ditimpakan tulah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Musa dan Harun adalah gambaran hamba Tuhan yang harus berani menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun, kepada orang kaya, kepada pejabat-pejabat, kepada jemaat. Saudara harus berani menegur mereka dengan firman. Yang kedua, orang Israel adalah gambaran umat Tuhan yang siap diproses, dimurnikan, melalui penindasan, melalui persoalan, pergumulan, tekanan, tantangan hidup. Terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Tujuannya apa? Supaya iman percaya mereka semakin hari semakin dimurnikan. Haleluya. Dan yang ketiga, Firaun. Firaun adalah gambaran orang yang dipakai iblis untuk menghalangi umat Tuhan yang mau beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Apakah kita ini seperti Musa dan Harun sebagai hamba Tuhan yang berani menegur siapapun dia dengan firman? Ataukah kita seperti orang Israel, jemaat Tuhan? Atau jangan-jangan kita tanpa kita sadari, kita seperti Firaun yang menghalangi orang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita lihat diri kita. Kalau kita seperti Firaun, bertobat. Amin. Haleluya. Mari kita seperti Musa dan Harun atau seperti umat Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Dengan kesehatan kekuatan yang datang dari Tuhan, Tuhan sertai kehidupan mereka. Berkati rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, pelayanan mereka, Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.